92,9 FM Mix Radio, good listener. Selamat pagi, apa kabarnya Anda, terutama bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di 92,9 FM Mix Radio melalui streaming kita di 929mixradio.com. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin pagi hari ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Dan seperti yang sudah kita infokan sebelumnya, kita juga pagi hari ini akan ajak Anda untuk kembali ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir di studio tentunya ya. Di hari Rabu ini talk show di Rabu Bijak bicara tentang hukum bareng Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Dan seperti yang sudah kita infokan juga sebelumnya, pagi hari ini kita akan kedatangan narasumber yang akan ngobrol mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi. Dan telah hadir di studio yang pertama ada Bapak Muhammad Ihsan Santoso SH sebagai Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Selamat pagi Pak Ihsan. Pagi. Selamat bertemu kembali. Iya, betul. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, tetap semangat ya. Semangat. Menuju ke liburan akhir tahun. Liburan nggak Pak? Enggak kayaknya. Oh enggak. Kemudian juga mendampingi Pak Ihsan ada Ibu Devita Murtianti SH sebagai PLT Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejari Cimahi. Selamat pagi Ibu yang paling cantik pagi hari ini. Iya, karena cuma kita berdua Ibu yang perempuan. Iya. Apa kabarnya Bu? Sehat-sehat. Iya. Salam kenal Ibu. Iya, dan good listener semua, kemudian kita juga kembali kedatangan Bapak Bambang Supriyadi STMT sebagai Kepala Bidang E-Government Diskominfo Kota Cimahi. Selamat hadir kembali Pak di studio. Terima kasih atas undangannya. Iya, terima kasih Pak. Sehat-sehat kah Pak? Alhamdulillah. Iya, tetap semangat dong ya Pak. Iya. Ya. Kalau Bapak liburan nggak Pak akhir tahun? Pak Ihsan enggak tuh katanya Pak. Mungkin enggak ya. Oh gitu ya. Masih tapi tetap menjalankan tugas-tugas ya, meskipun di suasana liburan. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 22 atau 27 ya ini? Nomor 27 tahun 2022. Betul, tahun 2022. Nah, sebelum kita ngobrol mengenai apa yang diatur, kemudian juga apa yang intinya dari undang-undang tersebut, mungkin kita boleh tahu ya Bu, sebetulnya apa sih data yang dimaksud dengan data pribadi kemudian diwujudkan dalam perlindungan hukum di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini mengenai perlindungan data pribadi. Nah, data pribadinya ini, yang dimaksud dengan data pribadi yang dilindunginya ini apa sebetulnya Bu? Mengenai data pribadi ya Bu ya, kalau kita berbicara mengenai data pribadi itu adalah identitas seseorang ya Bu ya. Jadi data pribadi itu identitas secara umum dan kaitannya dengan hal tertentu, misalkan identitas kesehatan, identitas finansial dan identitas anak maupun catatan kriminal. Itu termasuk dalam hal data pribadi Bu, yang mana data-data tersebut itu harus dilindungi oleh negara kita ini Bu. Maka dari itu diadakanlah undang-undang tersebut ya, gitu sebagai bentuk payung hukum ya? Benar sekali Bu ya. Nah, ini sebetulnya aspek apa saja sih Bu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini mengenai perlindungan data pribadi? Ya. Mengenai aspek apa saja Pak Ihsan? Bisa dibantu sambil mengingat-ingat ya Bu ya. Baik. Kalau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 ini tentang perlindungan data pribadi ya, mengatur beberapa aspek di mana salah satunya pengumpulan dan penggunaan data pribadi ya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut mengatur bagaimana data pribadi tersebut dapat dikumpulkan, diproses dan digunakan oleh entitas atau suatu organisasi tertentu ya, termasuk sebelum pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. Nah, di lain itu ada hak individu, yang mana undang-undang ini memberikan individu untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, kemudian ada membatasi penggunaan data pribadi mereka yang dikumpulkan oleh entitas atau organisasi tertentu. Individu itu memiliki hak tertentu juga ya. Untuk apa? Apa tuh? Untuk apa aja tuh, Dev? Untuk apa aja? Jadi Bu, untuk data pribadi ini
kan karena milik pribadi ya Pak. Jadi tidak bisa diakses oleh sembarang Tanpa orang tanpa izin si pribadi, si pemilik individunya itu. datanya, individunya gitu itu. ya. Setidaknya Nah, seperti ini jadi itu. selain untuk dilindungi, ternyata pribadinya atau individunya tersebut juga punya hak-hak Iya, tertentu punya hak ya. tertentu ya, seperti mengetahui tujuan penggunaan datanya ini untuk apa Oh, gitu iya, loh. betul. Menolak Kita pemrosesan boleh tahu data dong ya, pribadi kalau ini. misalnya datanya mau dipakai, mau dihimpun gitu ya, ini untuk Betul. apa penggunaannya? Jadi bahkan harus seizin dari Seizin dari si pemilik Betul, data betul. tersebut. Boleh nggak Pak kalau misalnya nggak mau gitu dihimpun datanya, menolak misalnya? Boleh. boleh saja menolak. karena kan itu memang milik pribadi kita masing-masing person Iya, di betul, negara betul. Indonesia ini Bu. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dikecualikan dalam undang-undang ini Bu, di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu, Iya. tepatnya di pasal 15 itu memang data pribadi itu diakses harus dengan persetujuan dan izin dari pemiliknya. Iya. Tetapi dikecualikan dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk keberlangsungan adanya penegakan hukum, Iya. kemudian guna untuk keamanan negara, itu tanpa harus seizin dari Yang pemilik. bersangkutan? Bisa. Iya, itu diperbolehkan Bu. Iya, Nah, di karena mana di undang-undang tersebut juga adanya keamanan data terkait undang-undang tersebut, di mana data pribadi mewajibkan identitas atau organisasi yang mengumpulkan dan memproses data pribadi untuk melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah, kebocoran ataupun penggunaan yang tidak sah. Setidaknya betul kata Ibu Devita, harus ada seizin dari si pemilik data tersebut. Gitu Bu. iya. Dan ternyata memang keamanannya juga sudah pasti dijamin ya. Sudah Kalau yang dijamin. menghimpun atau memproses dan juga mengolah datanya tersebut memang entitas tadi yang resmi ya. Benar sekali. Betul Iya, sekali. iya. Mungkin dari Pak ini Diskominfo ada mau menambahkan? Siap. Silakan Pak. Ya, mohon izin sesuai dengan tupoksi kami di pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat, Bapak Ibu sekalian ya, kan data Bapak Ibu mungkin menjadi prasyarat ya bagi pelayanan bagi kami. Betul. Nah, terkait tadi apakah data pribadi pemrosesannya itu setiap aplikasi yang kami sediakan untuk masyarakat tentu ada kebijakan pengguna atau non disclosure agreement. Jadi ketika mau mengakses aplikasi itu masyarakat tuh memberikan persetujuan. Ya. Dan kami di situ juga mendeklarasikan gitu ya bahwa data yang kita kumpulkan dari warga masyarakat itu akan digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan, tidak untuk diperluaskan. Nah, itulah yang menjadi komitmennya gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sesuai dengan sesuai dengan undang-undang amanat undang-undang nomor 27 tahun 2022, memang data itu harus kita jaga gitu ya. Termasuk data dari masyarakat yang kami kumpulkan. Nah, kemudian transmisi datanya, seperti itu. Bagaimana itu kan pengumpulan dari Bu ya. Iya, betul. Bagaimana pengelolaan, kemudian nanti mentransmisikan, bagaimana menyimpan, itu juga menjadi tugas kami. Dan kami menetapkan tolok kinerja yang disebut sebagai IKU gitu ya. Indikator kinerja utama dari Diskonfo salah satunya adalah indeks kami atau indeks keamanan informasi. Di salah satu aspeknya adalah pengamanan data pribadi. Iya. Demikian. Jadi kalau Ya. misalnya masyarakat Pak mau menggunakan aplikasi, sekarang ada tersedia banyak ya, seperti Siap. misalnya di Disduk Capil Ya, misalnya ya, ya, ada di Landa ya, Cita. ya. Nah, itu sebelum kita mengakses Ya. aplikasi tersebut, Ya. kita diminta ya, Ya. diminta data. Memberikan persetujuan. Iya, dan Ya. itu Benar sekali. memang sudah dijamin keamanan Iya, datanya itu ya. komitmennya nanti Itu, itu iya. menjadi bahan untuk seperti akad gitulah. Iya, kalau iya. itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Diskominfo juga sudah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan. Betul ini ya. sekali. Nah, ini kalau kita berkaitan dengan data pribadi tadi ya, ini apakah data pribadi ini ada klasifikasinya, misalnya ada penggolongannya berupa data yang spesifik misalnya, atau secara seperti tadi Bu Devita Iya. juga menyebutkan ya, Sudah data sedikit tadi kesehatan ya. Iya, ya, benar sekali. kemudian Iya. juga bahkan catatan kriminal itu katanya. Iya. Nah, Iya, itu termasuk catatan kriminal. digolongkan sebagai data apa Bu?
Jadi untuk data pribadi itu ada beberapa penggolongan yang tadi saya sampaikan mengenai identitas nama, umur, segala macam itu merupakan data bagian apa Pak itu Pak? Ya, data bersifat umum Bu. Data bersifat umum. Kalau yang bersifat umum dan bersifat spesifik yang tadi ada catatan kriminal, data anak, data keuangan, data kesehatan dan genetika itu termasuk dalam kategori bersifat spesifik. Betul. Dan ada data yang bersifat umum ya, kayak nama mungkinnya, jenis kelamin, tanggal lahir dan sebagainya. Iya, itu termuat di Undang-Undang 27 2022 sudah ada semua. Ada ya. Yang mana itu kalau data pribadi itu sebenarnya itu Pak ya, data privasinya masing-masing ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita harus mengambil data tersebut tanpa adanya seizin dari yang pihak pemilik data. Terkecuali yang tadi Bu Dep ya. Kalau berhadapan dengan hukum itu bisa pengecualian, kita bisa ambil data tersebut. Untuk hal-hal tertentu saja pengecualiannya. Iya betul. Nah ini kalau tadi data ya, data itu mungkin bisa prosesnya bisa dikumpulkan, kemudian diproses, kemudian untuk digunakan gitu ya. Kalau yang dimaksud dengan perlindungan, sebelum kita masuk ke sebetulnya apa undang-undang ini, kalau yang dinamakan perlindungan data pribadi itu apa sih Bu sebetulnya, dan kenapa data pribadi ini penting sekali untuk bisa dijaga keamanannya dan juga dilindungi? Baik Ibu, mengenai perlindungan ya, dengan adanya undang-undang ini memang diadakan karena data pribadi orang perseorangan sebagai subjek itu butuh dilindungi. Karena apa? Apabila negara kita itu tidak mengupayakan pelindungan terhadap data pribadi, akan banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak berwenang itu. Dan akan juga ada sanksi dan tanggung jawab sesuai dengan perundangan pelindungan data pribadi tersebut, di mana memberikan sanksi dan hukuman bagi organisasi yang melanggar ketentuan tersebut. Dan itu ada beberapa sanksinya Bu, seperti itu. Jadi tidak serta-merta tidak bisa main seenaknya aja kita menyebarluaskan data pribadi seseorang, itu tidak bisa gitu, tanpa seizin si pemilik data tersebut Bu. Iya. Nah kalau mungkin berkaitan saat ini semuanya serba digital ya. Betul. Termasuk juga mungkin transaksi, kemudian untuk ini kita para wanita yang biasa hobi belanja gitu ya. Nah ini masuk ke aplikasi seperti e-commerce dan sebagainya juga kita dibutuhkan ini ya. Data pribadi ya Bu ya, data pribadi. Nah ini kalau berkaitan dengan seperti tadi, ternyata di pengelolaan data pribadi ini ada penghimpunan data, kemudian juga pengendalian, diproses, kemudian juga diawasi ya. Nah ini kalau pengendalian dan juga prosesor data pribadi di Undang-Undang PDP ini ada perbedaannya kah? Yang mengendalikan dan yang memproses itu gimana perbedaannya Bu? Mungkin Bapak bisa karena tahu itu. Ya, terkait dengan dalam UU PDP terdapat pengendalian data pribadi dan prosesor Bu. Yang disebut dengan pengendali data pribadi sesuai dengan undang-undang itu adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bergerak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Ya, itu jadi harus negara kah, atau misalnya seperti yang yang punya portal belanja misalnya, itu boleh nggak sebagai pengendali data pribadi? Sebenarnya boleh. Kan di sini disebutkan adalah setiap orang dan badan publik. Ya, pengendali. Sebenarnya di situ di tiap-tiap instansi itu harusnya sesuai dengan amanat undang-undang itu ada fungsi yang namanya Data Protection Officer atau DPO, yaitu profesi petugas pelindungan data pribadi yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang PDP itu, yang bertugas internal di setiap organisasinya. Tapi ternyata itu belum terimplementasikan Bu, karena ternyata undang-undang ini belum juga ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Jadi itu jadi PR ya Pak ya. Jadi PR. Nah, apakah memang setiap undang-undang itu harus di di PP ya, dilengkapi dengan peraturan pemerintah gitu ya? Yang mengatur teknisnya. Lebih lanjutnya teknisnya. Secara nasional kan sudah ada undang-undang. Setiap daerahnya harus mengeluarkan
wujudnya Peraturan pemerintah, atau iya. yang Turunannya, nasional ya. turunannya. Seperti contohnya ini Bu, Undang-Undang tentang keterbukaan informasi yang mungkin masih berkaitan ya, Undang-Undang nomor 18 tahun nomor 14 tahun 2018. Iya. Itu PP-nya mengamanatkan ada lembaga namanya Komisi Informasi. Ada lembaganya ya, Iya. Komisi Informasi. Iya. Terus untuk pelayanan publik ada lembaganya namanya Ombudsman. Oh iya, Iya. Ombudsman. Jadi ya, setiap betul. nanti yang lembaga-lembaga itulah yang akan nanti misalnya penyelesaian sengketa atau apa ya yang bukan, tapi ini kan ini ya hukum ya. Iya. Kalau yang PDP ini ya ada sanksinya, tentu APH lah yang akan menindaklanjuti ya. Iya. Tapi kalau ada apa konsultasi atau sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung penerapan undang-undang ini ada lembaganya sebenarnya. Ada lembaganya. Seperti Iya, itu iya. Bu. Nah, ini kalau berkaitan lagi dengan perlindungan data pribadi ini, apakah ada perlindungan data pribadi ini punya ukuran gitu ya, ukuran bocor atau tidaknya gitu ya, aman atau tidaknya Pak? Siap. Iya. Jadi ukurannya adalah sebenarnya di tempat kami, mohon izin Pak Iksan, Bu Direkti, kita itu sudah menerapkan suatu standar keamanan. Nah, kita menerapkan standarnya yang untuk keamanan itu ISO 27001 2022. Jadi berstandar ISO. Jadi untuk menilai suatu badan publik ataupun badan publik ya terutama ya, ataupun organisasi Kinerja ya. di mana mereka tuh menerapkan suatu prosedur keamanan informasi harus melakukan suatu standar. Iya. Nah, standar kami pakai adalah ISO 27001 2022. Dan kemudian dari sisi pengawasan dan pengendalian juga kami selalu dievaluasi oleh BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu ada tiap tahun tuh mereka melakukan evaluasi tentang indeks keamanan informasi di tiap-tiap kementerian dan pemerintah daerah. Nah, kami jadikan itu menjadi IKU tadi. IKU. Dan salah satu dari aspek evaluasinya itu adalah penerapan PDP. Contohnya sederhana sekali sih sebenarnya. Gimana, Pak? Jadi misalnya kita mengumpulkan dan menyimpan data. Betul. Data itu kita simpan kalau online dan lain-lain itu ke database ya Bu ya. Satu sistem pengelolaan database. Itu data yang disimpan itu harus, kalau standarnya harus terenkripsi Bu. Ya. Ketika data itu mengalami bocor atau dicuri, yang pencurinya juga nggak akan bisa buka karena datanya dalam bentuk enkripsi. Jadi misalnya ada data saya ya masuk dalam database Pemkab Cimahi, ada data nama, ini by address ya, address, nomor HP, tanggal lahir, itu beberapa kolom yang terkait dengan data pribadinya kami enkripsi Bu. Dienkripsi, diacak gitu ya, agar nggak bisa dilihat langsung gitu ya. Dan kemudian ada beberapa isian di forum misalnya layanan itu yang datanya itu ketika dibuka oleh petugas kami itu tidak sepenuhnya kelihatan karena menggunakan namanya masking. Misalnya nomor NIK Ibu itu hanya beberapa angka atau digit yang akan kelihatan. Iya, betul. Kalau di kendaraan bermotor itu biasanya nomor angka, nomor mesin itu kan hanya berapa angka yang paling belakang. Itu namanya masking. Itu metode untuk menyamarkan data sehingga masyarakat itu tidak bisa langsung melihat dan menggunakannya. Karena apa? Karena seperti ini juga sebenarnya kan ada tanggal lahir kita. Ya betul ya, di dalam disebutkan sama Ibu berapa digit utama digit keberapa itu ada tanggal lahirnya. Ada tanggal lahir. Nah itu sebenarnya kan tadi masuk golong kualifikasi data yang bersifat spesifik ya. Karena ketika digabungkan dengan data lain itu menunjukkan suatu informasi yang mungkin bersifat rahasia. Mungkin sedikit nambah. Mungkin kalau terkait dengan adanya kebocoran terkait data pribadi seseorang, setidaknya orang tersebut harus meminta untuk memperbarui data tersebut. Setidaknya memberitahukan kepada pihak mungkin dari Diskominfo bahwa data tersebut adanya kebocoran dan harus diperbaiki Bu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu sih Bu. Jadi memang kita sendiri yang memiliki data pribadinya juga harus aware ya kalau terjadi
kebocoran. Dan juga Ibu mengenai kebocoran, saya sedikit membaca mengenai undang-undang ini. Juga apabila dalam sistem itu terdapat kebocoran, badan publiknya itu Bapak harus menginformasikan ya Pak 3 kali 24 jam kepada pemilik data tersebut. Benar ya Pak ya? Gitu ya Pak. Diperbarui dan diperbaiki ya, seperti itu. Undang-undang itu mengatur sampai segitunya ya Bu ya. Iya, dan ternyata seperti misalnya dinas terkait yang punya aplikasinya itu juga harus ikut melaporkan ya. Benar, memberitahukan kepada pemilik ya. Sedangkan dinas sendiri pun tidak bisa melihat data pribadi seseorang kan, itu privasi. Enkripsi tadi ya. Iya, nah ternyata sangat seriusnya penanganan mengenai data pribadi ini, kemudian juga negara juga mewujudkannya dalam membuat undang-undang atau payung hukumnya ya, dan di daerah kemudian juga ada turunannya seperti tadi kata Bu Devita berbentuk peraturan pemerintah dan segala macamnya gitu ya. Nah nanti kita akan lanjut perbincangan kita masih mengenai undang-undang perlindungan data pribadi, dan juga masih di Jaksa Menyapa di pagi hari ini bersama Diskominfo Kota Cimahi juga. Kita akan lanjut perbincangan kita setelah kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan mengenai, sebetulnya sih mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, dan bersama Kejaksaan Republik Indonesia Kota Cimahi, kemudian juga bersama Diskominfo Kota Cimahi. Nah, ternyata sebegitu pentingnya seperti tadi kata Bu Devita juga ya, perlindungan data pribadi ini, dan ternyata juga Pak Bambang menjelaskan bahwa banyak aspek yang harus kita waspadai terutama mengenai kebocoran data pribadi ini. Dan karena pentingnya hal tersebut, undang-undang juga sudah mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini, dan tadi sempat sedikit disinggung mengenai sanksi dan juga sanksi ya, terutama sanksi secara hukum untuk para penyalahguna mungkin Pak, atau untuk kebocoran data ini Pak. Nah, kalau sanksi tersebut itu sesuai dengan undang-undang tersebut, di mana undang PDP memberikan sanksi pidana seperti pidana denda, penjara, serta sanksi administratifnya, di mana contoh sanksi yang tersebut pemalsuan data pribadi bisa dipidana selama 6 tahun, penjara dan atau denda, wah banyak kali dendanya nih, 60 berapa, miliar. Pak? Aduh, itu ngomongin aja. Ya, jadi jangan sampai ya. Ini pemalsuan data ya. Pemalsuan data tersebut, setidaknya data pribadi harus yang tanpa persetujuan si pemilik tersebut ya dapat dipidana 4 tahun penjara, denda 4 miliar. Ya, dimana secara melawan hukum bisa dihukum 5 tahun juga dan denda 5 miliar, tergantung perkaranya di mana nih ketentuannya. Seperti itu kita lihat juga. Nah, ini ternyata sudah diatur ya, hukum dan juga sanksi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi ini ya. Lumayan berat sih Bu. Iya. Jadi jangan coba-coba ya. Boleh. Mengenai ketentuan pidana, saya membacakan memang ini kutipan di pasal undang-undang ini ya Bu ya. Ini di pasal contohnya Bu ya, satu aja. Di pasal 67 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, yaitu orang pemiliknya itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Wah, itu juga ya. Pasal 67. Ini buat yang ngumpulin data, tapi tujuannya untuk kepentingan pribadi ya, mungkin untuk keuntungan pribadi maupun orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut. Dan jelas di sini Nah, ini jadi kita kalau masyarakat awam ya. Jadi kalau misalnya kita ada survei misalnya, kemudian juga penghimpunan data ya,
biasanya sih dari lembaga survei atau kalau dari BPS itu secara resmi ya. Nah, ini kadang-kadang juga ke masyarakat gitu ya, ke komplek-komplek, ke masyarakat awam juga suka ada survei-survei tertentu dan bahkan mungkin melalui mengatasnamakan lembaga survei tertentu. Itu gimana kita cara mengeceknya itu? Survei dari pemerintah kah, atau misalnya seperti yang tadi Bu Devita katakan mungkin untuk keuntungan pribadi menghimpun datanya, gimana Pak? Iya. Mohon izin Bu ya. Tentunya kalau resmi dari pemerintah ada surat tugas tentunya ya. Tentunya ada surat-surat yang resmi. Ataupun misalnya ada penelitian. Nah, itu. Survei atau peneliti juga harus dari lembaga misalnya universitasnya atau lembaga penelitiannya yang mengeluarkan surat tentang itu gitu Bu. Sebenarnya yang kita khawatirkan itu adalah pencurian atau pengumpulan data yang sifatnya itu tidak sesuai pada konteksnya. Misalnya gini Bu, Ibu ikut suatu event lari. Iya. Betul. Kemudian Bapak Ibu daftar. Iya, lagi namanya. Isian yang disodorkan itu sebenarnya ditanya dengan event yang dilakukan. Misalnya mengambil data ibu, misalnya nama ibu kandung gitu, misalnya kan nggak sesuai konteks. Ini sesuai dengan pasal 65 Bu yang tadi kan yang disanksinya dibacakan Bu Devita, di mana di pasal 65 ini setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi tersebut. Nah, itu angka 1. Angka 2-nya lagi, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi seseorang, itu juga tidak boleh, yang mana bukan miliknya. Gitu. Nah, di angka ketiganya ini, setiap orang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi seperti KTP-nya dipinjam padahal bukan miliknya. Itu yang menjadi secara sah yang tadi dibilang sanksinya oleh Ibu Devita tadi. Jadi hati-hati menggunakan data pribadi orang lain. Sanksinya begitu berat Ibu. Iya, bahkan mungkin orang terdekat ya, kadang-kadang di satu rumah digunakan gitu ya. Seperti tadi ya di off-air Pak Bambang juga sempat cerita itu data neneknya dipakai sama cucunya gitu ya. Main judul. Nah, iya. Masih mending kalau judul, kalau pinjol tiba-tiba ditagih. Ditagih neneknya, aduh shock ya. Hati-hati. Iya, segitu pentingnya ya. Kan ternyata ini data pribadi ini jadi salah satu masalah krusial ya yang perlu dilindungi, dan untuk itu undang-undang PDP ini muncul atau dihadirkan gitu ya. Nah, ini ternyata kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Ini sebegitu menariknya perbincangan mengenai perlindungan data pribadi, terutama karena ternyata banyak yang harus kita aware gitu ya, kita perhatikan, kemudian juga kita harus berhati-hati ya Pak ya. Berhati-hati sekali. Tadi sanksi pidananya, aduh sebegitu. Ya sebenarnya sih kalau misalkan untuk diri sendiri sih intinya karena ini privasi data pribadi sendiri, ya jangan disebarluaskan lah, intinya seperti itu. Balik lagi ke diri sendiri Bu. Betul. Hati-hati, harus hati-hati. Nah, ini mungkin sebagai penutup silakan disampaikan ya untuk masyarakat Kota Cimahi, kemudian mungkin dari Pak Bambang dulu mengenai sebetulnya fungsi Diskominfo untuk masyarakat Kota Cimahi untuk mewujudkan keamanan dari data pribadi dan juga perlindungan data pribadi. Silakan disampaikan Pak. Siap. Mohon izin, sesuai dengan tupoksi dari dinas kami dalam penyelenggaraan e-government, dan kami menyediakan fasilitasi untuk masyarakat dalam mengakses layanan secara online atau elektronik. Tentunya kami menjamin layanan-layanan itu dengan suatu standar-standar yang internasional juga ya, ISO 27001/2022. Ini yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa data Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, listener Mic Radio 92.9 FM tetap aman. Dan apabila memang terkendala atau ada hal-hal yang mungkin menjadi keberatan tentang tadi, sampaikan bahwa sebenarnya
masyarakat juga punya hak untuk tidak mengungkapkan data pribadi gitu ya, dan kami mungkin bisa melakukan suatu dialog gitu ya, memberikan masukan kepada kami hal-hal atau data-data apa saja yang kira-kira mungkin menjadi atau keberatan dari masyarakat untuk diungkapkan. Tapi kami yakin bahwa seefisien dan seminimal mungkin bahwa data yang kami kolek atau kami kumpulkan dari masyarakat itu sesuai dengan kepentingannya, kegunaannya, tidak mengada-ada gitu ya. Dan kami menjamin penyimpanannya baik dalam transmisinya ataupun penyimpanan storage dari aplikasi di sistem kami, insya Allah aman. Seperti itu. Ya. Untuk masyarakat Kota Cimahi, mudah-mudahan Diskominfo bisa mewujudkan sebagai dinas yang mengurusi masalah tersebut ya. Lebih banyak sosialisasi lagi kepada masyarakat tentang adanya undang-undang PDP ini, karena ketika masyarakat tidak tahu ada segala macam administrasi, takutnya masyarakat belum tahu, tetapi apa yang dia lakukan tadi, misalkan mengungkapkan data pribadi milik saudara atau apa, karena ketidaktahuan dia menyampaikan kepada orang lain, ketika pemilik data tersebut merasa dirugikan melaporkan, itu termasuk tindak pidana. Nah, mungkin kedepannya lebih banyak sosialisasi lagi ya Pak, mengenai tindak pidana untuk sebagai lebih baik mencegah daripada mungkin sebagai preventif, lebih banyak sosialisasi mengenai undang-undang PDP ini Bu ke depan. Itu dari kami. Dan mungkin sebagai penutup, terima kasih juga kehadirannya kali ini untuk Pak Ihsan, kemudian juga Bu Devita dan juga Pak Bambang ya. Mudah-mudahan lain waktu, karena ini sepertinya tidak bisa dibahas cuma sejam 2 jam. Ternyata sangat menarik juga Bu. Apalagi di era digitalisasi saat ini ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan untuk Anda juga good listeners, terima kasih untuk segala perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini, dan untuk kali ini saya Arinda Semara pamit dan sampai jumpa.